Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi, kali ini kita mau ngebahas terkait dengan dasar keamanan komputer sesi 2. Mungkin teman-teman sudah menerima materi saya sebelumnya terkait dengan teaser praktek saja ya teman-teman, yaitu nanti di pendalaman terkait dengan keamanan komputer ataupun keamanan jaringan. Namanya adalah Network Programming and Administration. Jadi, materi yang utama di dasar keamanan komputer sesi 2 adalah yang saat ini saya bawakan di video terbaru ini ya, yang saya rekam. Oke, kita masuk membahas di sesi kedua dasar keamanan komputer, yaitu keamanan fisik jaringan komputer. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu keamanan fisik jaringan komputer. Nah, keamanan fisik jaringan komputer ini sebenarnya dinamakan physical security ya. Jadi didefinisikan sebagai perlindungan akses fisik ke jaringan dan semua komponen jaringan seperti komputer, server, dan router yang berhubungan dengan internet, jaringan, frekuensi, radio, dan lain-lain. Pokoknya itu yang terkoneksi lah ya dengan hubungannya dengan peralatan gadget elektronik. Nah, jadi ini ada kalimat yang menarik dari Easy Council yang dibuat pada tahun 2022. Although physical security is absolutely critical to maintaining network security, it is among the most of the forgotten aspect of protecting a network. Jadi, physical security ini merupakan kritikal, yaitu yang perlu di maintain. Maintain itu perlu dilakukan perbaikan dalam keamanan jaringan. Ini lebih sering dilupakan dalam aspek pengamanan di jaringan. Nah, ini yang perlu kita pelajari sama-sama. Kenapa sih keamanan fisik ini cukup penting dan di dalam dasar keamanan komputer konsep jaringan keamanan jaringan ini, fisik jaringan, kita akan ngebahas lebih dalam terkait dengan ancaman-ancamannya apa aja. Nah, kira-kira di network security itu ada cukup banyak tools ya teman-teman ya, ataupun bisa kita bilang itu hmm, pelindungnya, protectingnya, protektornya. Nah, jadi ada firewall, kemudian ada namanya intrusion detection system, antivirus software, security policy, kemudian secure communication, data loss prevention, dan encryption. Nah, semua teknik, semua tools ini yang ada di network security, teman-teman bisa adopsi untuk membuat tugas akhir di misalkan teman-teman mau mengambil keamanan jaringan, cyber security. Nah, teman-teman bisa mengambil salah satu teknik ini untuk tugas akhir teman-teman ataupun skripsi teman-teman. Tahu nggak teman-teman, bahwa di dalam Morpheus Survey pada tahun 2020 itu terdapat 77% IT managers mengatakan kalau organisasinya tidak mengamankan physical security secara optimal, teman-teman. Jadi bisa dikatakan sekitar 77% perusahaan pada tahun 2020 itu memiliki kerentanan yang hampir sama di dalam physical security-nya atau keamanan fisik jaringannya, gitu teman-teman. Nah, misalkan di sini ada cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi eh, protecting physical security system against network access nih dari Trend Micro. Gimana kita mengamankannya dari control center, kemudian fire alarm, motion sensor, kemudian security camera, smart door, turnstile, dan yang paling dasarnya itu adalah barrier beam. Nah, ini dari akses kendaraan kita. Ketika misalkan threat actor ataupun penjahatnya ingin masuk ke dalam keamanan server fisik kita, maka
kita perlu memikirkan eh, pembatasan awalnya, pembatasan dasarnya itu harus dari mana. Ternyata barrier BIM ini yang ketika untuk mengambil tiket adalah solusi awal teman-teman untuk pencegahan ataupun mitigatifnya nanti. Kemudian masuklah kita. Kenapa sih rute itu bisa menjadi rentan dan membahayakan organisasi kita? Nah, yang pertama itu bisa mengakibatkan data leaks, kemudian compliance violation, slow network, jaringan yang lambat performanya, kemudian industrial espionage, yaitu mata-mata ya di dalam industri. Nah, ini bisa banyak banget. Misalkan kita pihak ketiga nih, kemudian pihak ketiganya mengakses jaringan yang sama internetnya dengan internal kita. Maka dia bisa melakukan memata-matai apa yang organisasi kita lakukan. Dan yang terakhir adalah loss of customer and reputation. Tentu, semuanya akan saling berdampak dan mengakibatkan reputasi organisasi kita rusak, hancur ya teman-teman. Sehingga kita perlu mempertimbangkan keamanan fisik. Namun, apa aja sih yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama adalah who. Who itu siapa? Who can access your data? Siapa yang dapat mendapatkan akses terhadap data kamu? Nah, teman-teman perlu memikirkan nih teman-teman, berapa banyak orang yang dapat mengakses data organisasi kita dan siapa yang mengatur akses ini? Akses yang tidak dapat dikendalikan akan meningkatkan risiko pencurian atau penyalahgunaan data. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita selain mencoba melindungi dan mengamankan akses fisik ke jaringan, kita perlu mempertimbangkan keamanan fisik beberapa tahapan. Yang pertama adalah who can access your data. Siapa yang dapat mengakses data? Kita harus membatasi siapa saja yang dapat mengakses data kita, data organisasi kita. Itu ya teman-teman. Dan yang kedua, where? Di mana? Where is your data stored? Di mana data kamu disimpan, data organisasi kamu disimpan? Apakah data organisasi kita disimpan di lokasi yang cukup aman? Misalkan kita organisasinya tuh ada di Jakarta, kemudian kita simpanlah di luar negeri, misalkan di Brazil. Nah, apakah itu bisa disebut data kita sudah aman dengan lokasi tersebut yang di luar? Mungkin bisa dibilang aman, tapi ketika di Brazil itu terjadi gangguan, maka mau tidak mau kita harus ke sana dong. Kita harus melihat server kita yang ada di fisik sana, kemudian kita harus maintenance, berapa lama anggaran itu akan membengkak, teman-teman. Jadi kita perlu memperhatikan, mempertimbangkan penyimpanan data kita, teman-teman. Apakah disimpan secara offline, apakah disimpan secara online di dalam cloud. Dan perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau tidak salah dalam aturan pemerintah Indonesia, setidaknya kita memiliki data recovery center ataupun data center yang berada di Indonesia teman-teman. Jadi perlu dipertimbangkan beberapa lokasi yang bisa meminimalisir dampak bencana alam, kemudian juga dampak huru-hara, kerusuhan, ataupun terorisme. Kemudian yang ketiga, how, bagaimana atau seberapa valuable is your data. Jadi bagaimana data Anda itu berharga atau seberapa berharganya data Anda. Di sini organisasi perlu menentukan nilai data yang kita miliki. Jadi jika data kita itu sangat penting, bernilai tinggi, rahasia, kita perlu memungkinkan meningkatkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan data yang kita simpan. Itu ya teman-teman ya. Jadi perlu dipertimbangkan data kita menyimpan apa aja. Jika kita kehilangan data tersebut, maka apa aja dampak operasional yang dapat timbul dari kerugian keamanan fisik yang terjadi. Dan yang kemudian yang terakhir adalah how juga teman-teman. Bagaimana?
how can you ensure real-time alerting and continuous monitoring of data? Jadi, bagaimana kita bisa memastikan peringatan waktu secara real time, secara nyata, dan melakukan pemantauan data berkelanjutan. Nah, ini diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi pencurian aset komputer ataupun data dari akses yang tidak sah di dalam suatu perusahaan. Teman-teman perlu melakukan mitigatifnya untuk melihat integritas datanya, apakah dilakukan perubahan, apakah dipindahkan secara ilegal. Nah, ini perlu dibatasi. Bisa berupa apa polisi ataupun compliance yang dimana kita bisa membuat aturan bahwa laptop perusahaan tidak dapat dicolokkan, hanya bisa menggunakan FTP, File Transfer Protocol yang ada di organisasi yang bersifat internal dengan menggunakan koneksi internal saja dan aksesnya terbatas. Nah, itu bisa dijadikan kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi pencurian aset ataupun data. Lalu, apa aja sih ancaman keamanan fisik di dalam misalkan yang dapat merugikan organisasi kita? Yang pertama, kesalahan manusia ataupun human error. Nah, yang kedua, tindakan sabotase ataupun spionase perusahaan yang disengaja. Kesalahan manusia bisa diminimalisir dengan melakukan pelatihan security awareness. Kemudian tindakan sabotase atau spionase perusahaan yang disengaja kita bisa batasi ketika kita membuat MOU kesepakatan dengan pihak ketiga ataupun pihak luar yang memiliki kedekatan dengan kita ya. Meskipun tidak ada MOU, tapi kita perlu melakukan non-disclosure agreement, kesepakatan untuk menutup rahasianya teman-teman ya. Dan yang ketiga, kemudian ada namanya bencana alam ataupun serangan teroris yang dapat secara fisik menghancurkan perangkat ataupun server. Jadi ancaman keamanan fisik itu memiliki banyak bentuknya, teman-teman. Jadi ada human error, ada sabotase, perusahaan pihak ketiga ataupun eksternal, bahkan di internal pun juga dapat dilakukan ya spionase ataupun eh, melakukan sabotase. Dan yang terakhir adalah bencana alam seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kita perlu memperhatikan nih bencana alam ataupun serangan teroris yang dapat menghancurkan perangkat atau server gitu. Lalu dari ancaman ini bagaimana sih kita memperkuat keamanan fisiknya untuk aset komputer kita, aset server kita, aset jaringan kita di dalam organisasi? Yang pasti pelatihan cyber security awareness tentu ya teman-teman ya. Ini akan mendorong perlindungan. Jadi, memastikan karyawan organisasi kita dilatih tentang cara mencegah dan menanggapi pencurian aset ataupun data, baik itu gadget, kemudian hardware, ataupun perangkat lainnya. Nah, yang paling sering berhadapan langsung dengan penjahat adalah customer service. Jadi, teman-teman perlu melakukan cyber security awareness. Pastikan kita memiliki rencana yang tepat untuk menghapus eh, perangkat ataupun aset yang telah dicuri dan pastikan karyawan ataupun eh, pegawai organisasi kita tahu nih jika ada perangkat yang hilang, data aset yang hilang dari kepemilikan mereka, apa yang harus mereka lakukan. Jadi harus ada standar operasional prosedur ya teman-teman ya. Oke. Yang kedua adalah remote monitoring dan takeover. Kita perlu melakukan permohonan izin pembersihan perangkat dari jarak jauh, remote ya teman-teman, dan layanan lokasi. Ini kalau bisa memiliki remote akses secara sendiri ya teman-teman di luar pihak ketiga sehingga
Kita bisa melacak perangkat dan mengaktifkan akses jarak jauh ketika perangkat dicuri ataupun hilang. Jadi kita bisa melindungi data kita dari akses yang tidak sah, yang memungkinkan kita harus menghapus informasi penting dari perangkat yang hilang ataupun dicuri. Nah, inilah yang perlu kita perkuat dalam keamanan fisik. Namun, ada tambahan lain selain dengan pelatihan cyber security awareness dan remote monitoring dan takeover. Kita tentu perlu menggunakan antivirus, anti malware, ataupun endpoint protection, teman-teman. Ini bisa dibilang adalah perangkat apa ya? Tools langsung yang berada di layar utama dalam pegawai kita. Kita harus memastikan perangkat pegawai kita itu aman terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, meskipun pegawai kita teledor, mendownload, mengunduh dari aplikasi bajakan, sedangkan kita sudah melakukan antivirus, anti malware, dan endpoint, maka kita bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi ketika itu sudah terunduh, gitu ya, teman-teman. Kemudian, yang kedua, jangan menggunakan aplikasi bajakan. Tentu hal ini masih banyak yang menggunakan aplikasi bajakan. Tidak dapat dipungkiri lagi ya, karena aplikasi bajakan tuh menawarkan berbagai macam full premium akses dengan kita tanpa perlu membayar. Tapi teman-teman perlu mengetahui dan perlu mengingat ketika kita menggunakan aplikasi bajakan, maka terdapat malware yang disisipkan ataupun ransomware yang kita tidak ketahui karena malware dan ransomware itu sudah cukup pintar teman-teman bisa mengelabui antivirus gitu ya. Yang ketiga, kita perlu melakukan up to date jenis kejahatan siber terbaru. Nah, ini seperti threat intelligence, baik itu kita membaca di media-media online ataupun kita berlangganan ya dengan antivirusnya. Nah, biasanya ketika kita membeli antivirus untuk organisasi, itu sudah sepaket ya dengan threat intelligence-nya. Dan yang terakhir, kita perlu memastikan smartphone, laptop, tablet, ataupun device kita yang terkoneksi dengan internet harus up to date dan update. Ini paling minimal ya, eh, untuk membatasi atau mencegah kejahatan siber yang masuk ke dalam perangkat kita. Baik, teman-teman. Demikian pertemuan ketiga kita di mana kita sudah eh pertemuan kedua sebenarnya di mana kita sudah membahas terkait dengan keamanan fisik jaringan komputer ya, teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman materi ini bisa membantu teman-teman untuk disebarkan ke organisasi teman-teman, kemudian diterapkan ke dalam keseharian teman-teman, agar kita bisa menciptakan ruang siber yang lebih aman. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya dan sudah melihat video rekaman saya. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.